Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Tentang cinta yang tumbuh di tengah peperangan, antara seorang tentara wanita Israel dan tentara Palestina, dengan seorang relawan asal Indonesia sebagai saksi hidupnya. Bukan cerita biasa. Ini adalah kisah tentang luka, pengkhianatan, pengorbanan, dan keajaiban cinta yang mampu menembus batas agama, negara, bahkan medan perang. Kalau kalian tersentuh oleh cerita ini, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga, karena akan ada lebih banyak kisah nyata luar biasa yang jarang diungkap ke publik. Selamat menyaksikan, dan semoga kisah ini membuka hati kita semua. Langit di atas perbatasan Gaza siang itu tidak berwarna biru cerah seperti biasanya. Abu dan asap memenuhi udara, menggulung dari bangunan yang baru saja hancur dihantam roket. Alarm serangan udara meraung-raung, dan ledakan bertubi-tubi mengguncang tanah. Asap putih dari senjata fosfor perlahan melayang turun, membakar bukan hanya kulit, tapi juga sisa-sisa kemanusiaan yang masih tersisa. Letnan Yael Cohen, 26 tahun, berdiri di balik tembok beton setinggi 2 meter, memegang senapan otomatis M4 dengan tangan gemetar. Tubuhnya dipenuhi debu dan peluh, sebagian rambut pirangnya menempel pada keringat di pelipis. Ia baru saja kehilangan 2 rekan 1 regunya oleh ledakan roket jarak dekat. Avner, Orly, jeritnya, tapi hanya gema dan suara peluru yang membalas. Ia keluar dari perlindungan, berlari melintasi puing-puing untuk menarik tubuh salah satu rekannya yang masih bernapas. Tiba-tiba suara mendesing datang dari langit. Shrapnel, teriak seseorang. Tapi sudah terlambat. Ledakan keras menghantam tanah hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tubuh Yael terangkat dan terlempar. Pecahan logam menghujam pahanya, bahunya, dan dadanya. Pandangannya menjadi kabur, suara di telinganya mendengung panjang, seperti dunia tengah runtuh dalam slow motion. Ia mencengkeram luka di bahunya, mencoba tetap sadar. Darah mengalir deras. Sementara itu, di sisi lain perbatasan yang hanya dipisahkan kawat berduri dan tembok beton, Abdullah Al-Hatib, komandan lapangan Hamas, 29 tahun, tengah memimpin patroli kecil di wilayah Rafah. Tubuhnya kurus namun tangguh, janggut tipis menghiasi dagunya, dan sorot matanya penuh kelelahan namun tajam. Ia mengenakan rompi rombeng, mengenali suara dentuman dari arah barat daya. Itu dari pos barat Israel, gumamnya. Beberapa menit kemudian, di antara reruntuhan pos perbatasan yang sudah ditinggalkan oleh pasukan IDF, Abdullah dan 2 anggotanya mendekat dengan senjata siaga. Mereka tidak menyangka akan menemukan seorang tentara wanita Israel dalam kondisi sekarat. Matanya masih terbuka, tubuhnya penuh luka, 1 kakinya tidak bisa digerakkan. Dia masih hidup, kata salah satu prajurit Palestina. Yang lain mengangkat senapan, siap menghabisinya. Tunggu, seru Abdullah cepat. Ia berjongkok, menatap wajah Yael yang pucat pasi. Darah menempel di bibirnya. Wajah itu bukan wajah musuh, melainkan wajah manusia yang sedang memohon hidup. Yael menatapnya dengan mata yang sayu dan gemetar, tidak bicara, hanya mengedip pelan. Dalam konflik brutal seperti ini, 1 keputusan bisa dianggap pengkhianatan. Tapi bagi Abdullah, hari itu bukan tentang politik, bukan tentang doktrin, melainkan soal hati. Bawa dia, katanya akhirnya. Tapi komandan, dia. Kalau kau menembaknya, kau tak ada beda dengan mereka yang membantai anak-anak kita. Abdullah mengangkat tubuh Yael yang lemah ke punggungnya, berjalan cepat menjauhi lokasi. Waktu mereka tidak banyak. Drone bisa mendeteksi mereka kapan saja. Pasukan Israel bisa kembali. Dalam perjalanan, Yael pingsan. Tapi sebelum itu, ia sempat berbisik lirih, suara yang hampir tak terdengar. Kenapa kau selamatkan aku? Abdullah tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkah, sambil berharap tak satu pun pihak melihat apa yang baru saja ia lakukan, menyelamatkan musuh yang tak berdaya. Karena dalam hatinya, ia tahu, tindakannya hari itu akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi mungkin bagi sejarah. Musuh di balik tirai kain. Malam jatuh di Gaza dengan cepat, seolah langit pun enggan menatap luka bumi yang tak kunjung sembuh.
Di sudut kota Rafah, terdapat bangunan tua bekas klinik bersalin yang kini dijadikan tempat darurat oleh relawan dan warga sipil. Tak ada papan nama, tak ada lampu terang. Hanya bau alkohol medis yang samar dan cahaya redup dari lampu tenaga surya. Disinilah Abdullah membawa Yael, terseok dengan napas terengah. Pintu dibuka oleh seorang perempuan muda berkerudung, bermata sipit dan bertubuh mungil. Namanya Intan Larasati, 30 tahun, seorang relawan asal Indonesia yang sudah 2 tahun tinggal di Gaza bersama kemanusiaan. Ia mengenal Abdullah dan tahu bahwa laki-laki itu bukan sembarang pejuang. Ia pria yang masih menyisakan hati di tengah kekejaman perang. Apa ini? Intan terkejut melihat wanita berseragam IDF yang pingsan bersimbah darah di punggung Abdullah. Dia luka parah. Aku tak bisa tinggalkan dia begitu saja, jawab Abdullah singkat. Intan menatap tajam. Dia tentara Israel. Kalau orang-orang tahu. Aku tahu. Tapi dia sekarat. Aku hanya ingin menyelamatkan satu nyawa malam ini. Hanya satu. Suara Abdullah parau, matanya merah, bukan karena amarah, melainkan karena lelah dan keyakinan yang berbenturan. Intan menarik napas panjang. Cepat, bawa ke dalam. Tapi kau harus sumpah, tak satu pun dari yang lain tahu siapa dia sebenarnya. Mereka membawa Yael ke kamar belakang, ruangan berbau lembab dengan dinding retak-retak. Seragamnya dipotong, lukanya dibersihkan. Pecahan logam kecil dikeluarkan dari bahu dan pahanya dengan alat seadanya. Yael sempat kejang karena demam tinggi, lalu pingsan kembali. Sepanjang malam, Intan dan Abdullah bergantian berjaga. Pagi harinya, Yael terbangun perlahan. Pandangannya kabur. Ia melihat langit-langit retak, lalu sosok wanita berhijab duduk di sampingnya dengan kain basah di tangan. Yael menggerakkan bibirnya, lemah. Di mana aku? Intan menjawab dalam bahasa Inggris. Kau aman. Tapi jangan banyak bicara dulu. Yael menoleh pelan dan melihat Abdullah berdiri di dekat pintu. Seketika tubuhnya menegang. Matanya mengenali seragam semi-militer yang dikenakan Abdullah, simbol musuh dalam narasi yang selalu ia yakini. Kau, Palestina. Abdullah mengangguk. Dan kau Israel. Yael mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Ia menatap Abdullah penuh waspada. Kenapa tidak bunuh aku? Aku sudah terlalu banyak melihat kematian. Satu nyawa tidak akan mengubah medan perang ini. Tapi mungkin bisa mengubah sesuatu di antara kita. Yael tak menjawab. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Campuran takut, syok, dan kebingungan membuncah. Ia tumbuh dalam dunia yang membenci orang seperti Abdullah. Tapi laki-laki ini, yang seharusnya menembaknya, justru menjadi penyelamat. Hari demi hari, Yael menjalani pemulihan. Luka fisiknya membaik, tapi luka batin lebih dalam. Ia mendengar suara azan di kejauhan, melihat anak-anak kecil tertawa di luar jendela meski rumah mereka telah separuh runtuh. Ia mulai mencuri dengar pembicaraan Abdullah dan Intan tentang keluarga, tanah, dan harga yang dibayar untuk kebebasan. Sedikit demi sedikit, benteng kebenciannya mulai retak. Setiap malam, Intan memberinya makanan hangat, mengobrol dengan bahasa campuran Inggris dan isyarat. Intan juga mulai curiga dengan bahasa ibu Yael. Ketika sedang demam tinggi, Yael mengigau dalam bahasa Ibrani, menyebut nama, Ari, mungkin seorang saudara atau kekasih. Tapi Intan tidak bertanya. Abdullah tetap menjaga jarak, namun diam-diam memperhatikan dari balik tirai. Ia tahu, perasaan iba terhadap musuh bisa jadi awal kehancuran dirinya. Tapi semakin ia menatap mata Yael, semakin ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat pada tentara Israel sebelumnya. Ketakutan yang tulus, dan secercah harapan yang sama sekali asing dalam perang. Yael juga mulai melihat Abdullah bukan sebagai lawan, melainkan sebagai manusia. Ia memperhatikan cara Abdullah membaca buku di sudut ruangan, menyimak ayat-ayat dalam bahasa Arab dengan ketenangan yang kontras dengan dunia di luar. Ada keteguhan dalam diamnya, ada kedalaman dalam matanya yang tak bisa disembunyikan oleh seragam. Di hari kelima, saat luka-luka Yael mulai mengering dan demamnya reda, ia bertanya pelan pada Abdullah, "Apa yang akan kau lakukan setelah aku sembuh?" Abdullah tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, langit Gaza sore itu memerah seperti bara. Entahlah, mungkin kita berdua akan kembali menjadi musuh.
Atau mungkin dunia akan berubah sebelum itu terjadi. Untuk pertama kalinya, Yael tersenyum kecil. Senyum asing, tapi hangat. Dan di balik semua luka dan keraguan, benih yang belum bernama mulai tumbuh. Waktu berjalan lambat di tempat persembunyian itu. Di luar, perang terus bergemuruh, bunyi drone mendengung di langit, dentuman meriam terdengar dari kejauhan. Tapi di dalam ruangan sempit dengan dinding lembab itu, dunia seperti berhenti. Yael sudah bisa duduk, meski belum kuat berjalan tanpa bantuan. Luka di pahanya masih membekas, tapi luka dalam hatinya justru mulai terbuka. Ia menatap tangannya yang kurus karena kehilangan darah. Di pergelangan kirinya masih tersemat gelang identitas militer IDF, kotor oleh debu dan darah. Simbol dari dunia yang ingin ia pahami ulang. Setiap hari, Abdullah datang membawakan makanan. Kadang hanya roti pipih dan sup kacang, kadang nasi dingin sisa dapur umum. Tapi Yael tak pernah mengeluh. Ia justru mulai menanti kehadiran laki-laki itu. Ini. Abdullah menyerahkan secangkir teh herbal. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh jari Yael. "Makasih," jawab Yael dengan aksen yang mulai akrab di telinga Abdullah. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu yang tidak dikatakan, tapi terasa. Intan, yang selama ini menjadi perantara keduanya, mulai curiga akan perubahan suasana. Suatu malam, saat mengganti perban Yael, ia bertanya pelan. "Kenapa kau terlihat berbeda, Yael?" Yael menoleh pelan. "Apa maksudmu?" "Matamu." Seperti sudah tidak lagi memandang Abdullah sebagai musuh. Yael diam. Ia menggigit bibirnya, lalu menjawab lirih. "Aku tak tahu siapa musuhku sekarang, Intan. Selama ini aku pikir kami benar. Tapi setelah melihat Gaza, anak-anak yang bermain di reruntuhan, ibu-ibu yang masih tersenyum walau kehilangan rumah, laki-laki seperti Abdullah yang bisa menyelamatkan orang seperti aku mulai bertanya, siapa sebenarnya korban?" Intan tertegun. Ia tak langsung menjawab. Perlahan, ia menyadari bahwa di balik seragam dan ideologi yang menempel bertahun-tahun pada Yael, ada seorang manusia yang mulai merobek label itu satu demi satu. Malam berikutnya, saat listrik padam dan mereka duduk dalam gelap hanya ditemani cahaya lilin kecil, Yael memecah keheningan. "Aku ingin tanya sesuatu," katanya pada Abdullah. "Tanya saja. Kenapa kamu tetap percaya pada Tuhan, pada Islam, pada semua ini, padahal setiap hari kamu melihat penderitaan?" Abdullah menghela napas. "Karena kalau aku tidak percaya pada sesuatu yang lebih tinggi, aku akan jadi seperti mereka yang membom rumah anak-anak, yang menganggap semua lawan harus dibunuh. Dan kamu tidak menganggap aku musuh." Abdullah menatapnya lekat. "Kau dulu datang sebagai musuh. Tapi sekarang, aku hanya melihat seseorang yang tersesat dan sedang mencari jalan pulang." Yael terdiam. Hatinya seakan diremuk oleh ketulusan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis dalam diam. Bukan karena sakit atau ketakutan, tapi karena merasa dimengerti. Di negeri asing, di tangan orang yang seharusnya membencinya, ia justru menemukan sisi dirinya yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Hari-hari selanjutnya, Yael mulai belajar mengucapkan beberapa kata Arab. Syukran, salam, bismillah. Abdullah tak mengajarinya langsung, tapi sengaja menyebutkan doa-doa sebelum makan atau tidur, dan Yael menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Yael duduk di ambang jendela sempit, mengenakan pakaian sederhana yang diberikan oleh Intan. Ia menatap langit kelabu sambil bertanya, "Abdullah, kau percaya cinta bisa lahir dari kebencian?" Abdullah hanya tersenyum kecil. "Aku percaya, cinta sejati lahir dari keberanian untuk memaafkan." Tatapan mereka bertemu. Lama. Tidak ada lagi dinding antara dua hati yang dulu dipisahkan bendera dan peluru. Dan di bawah atap bocor bangunan tua itu, dengan suara hujan sebagai saksi, benih yang dulu tak bernama kini tumbuh lebih jelas. Cinta. Hujan berhenti, meninggalkan genangan kecil di halaman belakang tempat perlindungan itu. Bau tanah basah bercampur darah yang sudah kering, menyatu dengan udara Gaza yang sejak lama tak mengenal damai. Sudah 2 minggu Yael tinggal di sana. Luka di tubuhnya hampir sembuh, tapi luka dalam jiwanya baru saja menganga. Ia duduk termenung di atas tikar tipis,
Tangan kanannya menggenggam sebuah liontin kecil berbentuk bintang Daud. Pemberian ayahnya, seorang rabi dari Yerusalem. Liontin itu dulunya sumber kekuatan. Kini, ia tak tahu lagi harus merasa apa ketika menyentuhnya. Sementara itu, Abdullah berdiri di luar kamar, memandangi bulan yang tergantung setengah di langit. Ia tahu waktu Yael tinggal di sana semakin tipis. Beberapa pejuang sudah mulai curiga pada aktivitasnya. Bahkan Intan mulai menerima pesan gelap dari jaringan lokal. Kami tahu kau menyembunyikan seseorang. Jangan bermain dengan kematian. Namun yang lebih berat dari tekanan luar adalah tekanan dari dalam. Abdullah, prajurit yang membela hak tanah airnya dengan darah, kini menyimpan rasa kepada wanita dari pihak yang telah membunuh sahabat-sahabatnya. Wanita yang mungkin pernah menarik pelatuk ke arah warga sipil. Tapi juga wanita yang menangis diam-diam setiap malam, yang kini tak pernah melepas kerudung tipis pemberian Intan, dan yang memandangnya dengan mata penuh tanya, seolah ia adalah satu-satunya rumah yang tersisa. Konflik itu meledak ketika suatu malam Yael berkata pelan, "Abdullah, aku ingin belajar tentang Tuhanmu." Abdullah terdiam. Ia menatap Yael dalam-dalam. "Kenapa?" tanyanya akhirnya. "Karena aku ingin tahu, kenapa kau tetap lembut walau dikhianati. Kenapa kau tidak membenciku, bahkan ketika aku datang dari pihak yang menghancurkan kotamu." Dan, Yael menahan napas, air matanya menggenang. "Karena aku jatuh cinta padamu. Dan aku tahu, Tuhanmu mengajarkan cinta dengan cara yang berbeda." Abdullah menoleh, hatinya diguncang. Kata-kata itu menusuk, bukan karena salah, tapi karena terlalu jujur. Ia menahan gejolak yang berkecamuk di dada. "Yael," katanya pelan, "cinta bukan sekadar rasa. Ia harus dibangun di atas kebenaran. Dan aku tak tahu apakah perasaanku padamu itu cinta, atau hanya pelarian dari perang yang terlalu panjang." Yael tertunduk. "Mungkin sama dengan aku. Aku pun bingung, apakah aku mencintaimu, atau aku mencintai rasa damai yang kutemukan saat bersamamu." Keheningan membentang. Akhirnya, Abdullah berkata dengan suara lirih, "Tapi jika kamu sungguh ingin mengenal Islam, aku akan membimbingmu. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin kau mengenal Tuhan yang bisa mengubah pembunuh menjadi penyembuh, penjajah menjadi hamba." Malam itu, Yael membaca Al-Fatihah untuk pertama kali. Patah-patah, terbata. Tapi setiap kata seperti merobek lapisan luka dan menggantinya dengan cahaya. Intan menangis diam-diam di luar kamar, tak percaya apa yang sedang ia saksikan. Namun keesokan harinya, badai datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Salah satu anggota pejuang lokal memergoki Yael di dapur, tanpa kerudung dan dengan aksen yang sangat mencolok. Ia curiga. Hanya butuh satu bisikan untuk mengubah tempat itu dari perlindungan menjadi jebakan maut. Sore itu, Abdullah dipanggil ke tempat rahasia. Seorang komandan bertubuh tegap, bersorban hitam, bertanya tanpa basa-basi, "Kau sembunyikan siapa?" Abdullah mencoba berbohong, tapi pandangannya tak bisa menipu. "Kalau kau biarkan musuh hidup di sini, hanya karena hatimu goyah, maka darah para syuhada akan menuntutmu," ujar sang komandan dingin. "Kalau dia masih di sini besok pagi, kami akan datang. Dan kami akan mengambilnya dengan cara kami." Abdullah pulang dalam diam. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Tapi dadanya seperti diikat rantai panas. Ia masuk ke kamar Yael. Wanita itu tengah membaca sebuah ayat pendek dalam mushaf kecil. "Kita harus pergi," katanya. Yael mendongak. "Apa maksudmu? Kau tak bisa lagi tinggal di sini. Mereka sudah tahu. Besok pagi, mereka akan datang. Dan kalau kau masih di sini, mereka akan membunuhku," lanjut Yael lirih. Abdullah mengangguk. Malam itu, mereka berkemas diam-diam. Intan memeluk Yael erat sebelum ia pergi. "Jangan takut. Jika cintamu benar, maka Tuhan akan lindungi langkahmu," bisik Intan. Dan di tengah malam Gaza yang gelap, dua hati dari dua dunia berbeda berjalan ke arah yang sama. Tak tahu apakah besok mereka masih hidup, tapi tahu bahwa mereka tak lagi bisa berpaling dari rasa yang telah tumbuh. Cinta ini memang terlarang. Tapi di mata langit, yang melihat hati lebih dari bendera, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang suci. Angit Gaza pagi itu kelabu. Asap dari pemboman semalam masih menggantung di udara, menyatu dengan bau mesiu dan debu. Tapi di balik kabut kehancuran,
Dua sosok menyelinap di antara reruntuhan, Abdullah dan Yael, dalam pelarian sunyi dari tempat yang dulu menyatukan mereka. Langkah mereka cepat namun hati-hati. Abdullah mengenakan pakaian sipil untuk menghindari perhatian, sementara Yael mengenakan kerudung besar dan abaya pinjaman dari Intan, menyembunyikan wajah Askenazinya yang mencolok. "Aku tahu tempat yang aman," kata Abdullah. "Sebuah rumah tua di Han Younis. Seorang sahabat lama tinggal di sana. Ulama. Dia bisa menolongmu jika kau masih ingin melanjutkan apa yang kau bilang malam itu." Yael menatapnya. Mata birunya tak lagi menyala oleh kesombongan tentara. Kini penuh tanya dan keyakinan yang lahir dari luka. "Aku sudah memutuskan, Abdullah. Aku ingin masuk Islam. Bukan karena kamu. Tapi karena hanya lewat Islam, aku bisa mengerti kenapa kamu menyelamatkanku, bukan membunuhku." Mereka tiba menjelang malam. Rumah itu kecil, berdinding batu, dengan pekarangan penuh debu. Seorang lelaki tua berjubah putih menyambut mereka di ambang pintu. Matanya tajam, tapi tatapannya lembut. "Engkau datang, anakku," kata sang ulama, "dan membawa beban." Abdullah mengangguk pelan. "Dia bukan musuh, Syaif. Dia saudara." Syaif menatap Yael beberapa detik, lalu mengangguk. "Kalau kau datang untuk kebenaran, maka pintu ini terbuka." Malam itu, di ruangan yang hanya diterangi lentera minyak, Yael duduk bersimpuh di depan sang ulama. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia telah meninggalkan segalanya, militer, keluarganya di Yerusalem, keyakinan lamanya, bahkan negaranya. Tapi yang ia cari bukan tempat, melainkan jiwa baru. "Apakah kamu masuk Islam karena paksaan?" tanya sang ulama. "Tidak," jawab Yael tegas. "Apakah kamu percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya?" Yael menelan ludah. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku percaya." Dan dengan suara bergetar, ia mengucap kalimat itu. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis Yael pecah. Abdullah menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Syaif mengusap kepala Yael dengan sayang, seperti seorang ayah yang menyambut putri yang tersesat pulang ke rumah. "Kau kini saudari kami. Namamu adalah Maryam, jika kau bersedia. Nama Ibu Isa, wanita suci dalam Islam." Yael, kini Maryam, mengangguk. Nama itu mengalir begitu lembut di hatinya. Seolah ia memang dilahirkan ulang malam itu. Namun sukacita mereka tidak bertahan lama. Beberapa jam setelah pengucapan syahadat itu, suara ledakan terdengar di kejauhan. Pasukan Israel menyerbu sisi Han Younis. Maryam terkejut mendengar komunikasi lewat radio tua. IDF menyisir rumah-rumah karena mereka mendapatkan informasi tentang seorang tentara wanita Israel yang menghilang dan kemungkinan diculik. Maryam gemetar. "Itu aku. Mereka mencariku." Abdullah menatapnya. "Kau harus pergi. Kalau mereka menemukanmu bersamaku, mereka akan menuduhmu berpihak pada musuh. Mereka akan menganggapmu pengkhianat." "Tapi aku tidak mau kembali ke mereka," seru Maryam. "Kau tidak harus kembali. Tapi kita harus cerdas. Aku akan cari jalan keluar. Tapi sebelum itu..." Abdullah menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin kau tahu, Maryam, bahwa aku mencintaimu. Dengan seluruh jiwaku." Maryam mendekat. "Aku pun mencintaimu. Bahkan jika besok aku mati, aku akan mati sebagai istrimu." Dan malam itu, di hadapan sang ulama dan relawan Indonesia, Intan, yang menyusul mereka setelah mendengar kabar, Abdullah dan Maryam menikah dalam kesederhanaan. Tak ada gaun putih. Tak ada pesta. Hanya lafaz akad yang dilantunkan lembut, dan dua tangan yang saling menggenggam di tengah reruntuhan Gaza. Dengan cinta sebagai saksi, dan neraka perang sebagai latarnya, dua hati yang tak pernah seharusnya bersatu, kini terikat dalam janji suci. Pagi di Gaza kembali mencekam. Suara pesawat tanpa awak menggeram di langit, seperti burung pemangsa mengincar mangsanya dari kejauhan. Tapi kini, yang mereka incar bukan hanya pejuang Palestina, melainkan seorang tentara wanita Israel yang dilaporkan hilang dalam pertempuran. Media internasional mulai ramai. Foto Yael, atau Maryam, nama barunya, ditampilkan di layar televisi Israel dengan label Yael Levi, tentara IDF, diduga disandera di Gaza.
Padahal kenyataannya, ia bukan disandera, ia menyelamatkan diri. Sementara itu, di rumah perlindungan yang sunyi di tepi Han Younis, Maryam duduk bersandar pada bahu suaminya. Ia kini seorang mualaf, istri seorang pejuang, dan buronan dari negaranya sendiri. Relawan Indonesia, Intan, yang sejak awal menjadi saksi perjalanan cinta mereka, mulai merasa situasi ini tak bisa dibiarkan mengambang. Dunia sedang terbakar karena satu orang. Kamu, kata Intan pelan pada Maryam. Mereka akan terus cari. Dan saat mereka tahu kamu tidak disandera, melainkan berpihak, mereka akan balas. Maryam mengangguk pelan. Ia lelah, tapi tak menyesal. Aku tak akan kembali. Jika mereka ingin menuduhku pengkhianat, biarkan. Aku sudah terlalu lama berjuang untuk sesuatu yang tak kupahami. Baru sekarang aku merasa benar-benar hidup. Abdullah gelisah. Ia tahu waktunya di Gaza semakin sempit. Tak hanya karena bahaya dari Israel, tapi juga dari dalam. Beberapa kelompok garis keras Palestina menganggap pernikahan ini sebagai bentuk lunaknya perjuangan. Salah satu pesan ditujukan langsung pada Abdullah. Kalau kau lebih memilih wanita Zionis ketimbang tanahmu sendiri, maka tak ada lagi tempat bagimu di antara kami. Ancaman tak lagi datang dari satu arah, tapi dari seluruh penjuru. Abdullah memandangi istrinya. Dalam hatinya, cinta dan perlindungan kini menjadi satu. Ia sadar, Maryam tak akan aman lagi di Palestina. Dan ia pun tak akan selamat jika terus bertahan. Intan, kita butuh bantuanmu, kata Abdullah malam itu. Bawa Maryam keluar dari Gaza. Lewat jalur medis. Kau masih punya izin untuk keluar masuk Rafah, bukan? Intan terkejut. Kau yakin? Jika dia tertangkap di perbatasan. Biarkan aku bertahan di sini. Biarkan dia hidup, ujar Abdullah tenang. Aku suaminya. Tapi aku juga pejuang. Cinta ini tak boleh menjadi peluru yang kembali ke rakyatku. Maryam menangis saat mendengar rencana itu. Aku tidak mau meninggalkanmu. Kita sudah berjuang terlalu jauh untuk bisa bersama. Abdullah menggenggam tangannya erat. Kau tidak meninggalkanku. Kau menyelamatkan kita. Ini bukan akhir. Ini awal. Kita harus berpikir seperti orang yang sedang diburu. Bukan seperti sepasang kekasih. Intan menatap keduanya, dan tahu ia tak punya pilihan. Maka pada malam yang gelap gulita, tanpa listrik dan hanya ditemani doa, Maryam mengenakan kembali kerudung dan abayanya. Kali ini membawa paspor palsu dan identitas sebagai pasien trauma perang asal Lebanon. Intan menyamar sebagai perawat. Abdullah hanya memeluk istrinya sebentar. Tak ada ciuman. Tak ada pelukan panjang. Hanya tatapan mata yang menegaskan satu hal. Jika takdir mempertemukan kita di tengah neraka, maka surga pasti ada di ujungnya. Maryam pergi dengan hati koyak. Tapi di antara luka, ada sebersit harapan. Harapan bahwa cinta mereka tidak berakhir di Gaza. Namun mereka belum tahu, keberangkatan Maryam itu akan memicu badai yang lebih besar. Bukan hanya dari Israel, tapi dari komunitas internasional yang kini mulai bertanya. Bagaimana mungkin seorang tentara Israel menikahi musuhnya dan menghilang? Cahaya fajar menyentuh gurun Sinai dengan tenang, kontras dengan badai yang tengah berkecamuk di dunia internasional. Di antara rombongan pengungsi luka perang yang melintasi perbatasan Rafah, seorang wanita berkerudung duduk dalam diam di dalam ambulans tua, Maryam. Paspor palsunya menyebutnya warga Lebanon. Tapi wajahnya yang khas dan luka yang masih tampak di lengan membuat seorang petugas Mesir menatap lebih lama dari seharusnya. Apa kau pernah tinggal di Israel? Tanya petugas itu curiga. Intan buru-buru menjawab. Dia korban ledakan. Trauma. Tak bisa bicara banyak. Kita buru-buru, rumah sakit Kairo menunggu. Setelah beberapa ketegangan dan komunikasi diplomatik, akhirnya ambulans itu melaju keluar Gaza. Maryam tak sadar, kamera CCTV di perbatasan telah merekam wajahnya. Dalam beberapa jam, citranya tersebar di media dan memicu ledakan informasi. Tel Aviv, Israel. Berita eksklusif menghentak televisi nasional. Breaking. Tentara Israel Yael Livai diduga kabur dari Gaza dan menikah dengan pejuang Palestina. Publik terbelah. Keluarga Yael muncul menangis dalam konferensi pers, menyebut putri mereka telah dicuci otak dan dikhianati. Kementerian Pertahanan Israel menyebut tindakan Yael sebagai pengkhianatan kelas berat
dan mengeluarkan surat penangkapan internasional. Siapapun yang melindunginya, berarti melindungi musuh negara. Gaza, Palestina. Sementara itu, kelompok militan radikal di Gaza semakin geram. Abdullah dianggap menjual perjuangan demi perempuan kafir. Beberapa tokoh senior memberinya dua pilihan, meninggalkan Maryam selamanya, atau menghadapi konsekuensinya. Tapi Abdullah memilih ketiga, ia menghilang. Kairo, Mesir. Di sebuah rumah aman milik LSM Kemanusiaan, Maryam, yang sempat diberitakan meninggal, akhirnya muncul dalam wawancara eksklusif dengan stasiun TV netral Al Jazeera. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak diculik. Aku diselamatkan. Aku tidak dipaksa menjadi Muslim. Aku memilih. Dan aku tidak lari dari negaraku. Aku lari dari perang yang tak kupercaya lagi." Wawancara itu meledak. Tagar "Stand with Maryam" dan Tritoria L saling bersaing di media sosial. Umat Muslim di seluruh dunia banyak yang menyambut Maryam sebagai simbol perdamaian lintas batas. Tapi banyak juga yang menganggapnya propaganda politik. Jakarta, Indonesia. Intan, relawan Indonesia yang ikut menyelamatkan Maryam, ikut diundang dalam sebuah talk show internasional. Dengan air mata yang ditahan, Intan berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Wanita ini berubah karena kasih, bukan karena perang. Tapi dunia lebih tertarik pada kebencian dibanding bukti bahwa manusia bisa berubah." Namun tak lama setelah wawancara itu, dunia dikejutkan oleh kabar terbaru. Abdullah hilang. Beberapa pejuang menyebut dia diculik oleh kelompok oposisi internal. Sebagian lagi percaya ia sengaja melarikan diri ke tepi barat. Maryam hancur. Baru saja ia meraih kebebasan, suaminya menghilang. "Kalau aku jadi alasan dia disakiti, apakah aku harus menghilang juga?" bisik Maryam pada Intan. Namun Intan menatapnya tegas. "Tidak, cintamu bukan dosa. Cintamu adalah pelita di antara reruntuhan." Di tengah pusaran politik, kebencian, dan pelarian, Maryam kini berdiri sendirian, menjadi simbol harapan bagi sebagian orang dan lambang pengkhianatan bagi yang lain. Dan di suatu tempat di balik bayang-bayang perang, Abdullah masih hidup, atau setidaknya, Maryam masih percaya demikian. Hampir 3 bulan sejak dunia diguncang oleh kisah cinta Maryam dan Abdullah. Kisah yang bermula dari luka perang, tumbuh menjadi harapan kecil di tengah reruntuhan Gaza, dan meledak menjadi skandal global. Maryam, mantan tentara Israel, mualaf, istri seorang pejuang Palestina, kini tinggal dalam pengasingan di Istanbul, Turki. Status hukumnya rumit. Israel menganggapnya buronan, beberapa negara Arab memandangnya dengan curiga, sementara para aktivis perdamaian menjadikannya ikon. Namun bagi Maryam, dunia bisa bicara apa saja. Yang ia pedulikan hanyalah satu: Abdullah belum ditemukan. Intan, relawan Indonesia yang setia menemaninya, mengatur pertemuan rahasia dengan seseorang dari jaringan kemanusiaan internasional. Orang itu membawa kabar. Abdullah terakhir terlihat di Hebron, tepi barat. Luka di bahunya. Dalam pelarian. Tapi, kami tidak tahu apakah dia masih hidup. Banyak yang memburunya. Termasuk mantan kawan seperjuangannya sendiri. Kata pria itu. Tapi ada satu hal yang ditinggalkan untukmu. Maryam menerima sebuah surat tua, basah terkena hujan, ditulis dengan tangan yang gemetar. "Maryam, jika surat ini sampai padamu, berarti aku gagal kembali. Tapi jangan pernah percaya aku meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu hidup, lebih dari aku mencintai hidupku sendiri. Jika aku tiada, ceritakanlah kebenaran kita. Bukan untukku, tapi untuk anak-anak dari 2 negeri yang saling membenci. Agar suatu hari nanti, cinta tak lagi dikubur di bawah puing-puing." Abdullah. Tangis Maryam pecah. Ia bertekad, jika Abdullah tak bisa kembali ke dunia, maka cintanya akan terus hidup di dunia ini. 6 bulan kemudian, Maryam berdiri di panggung kecil dalam forum perdamaian PBB di Jenewa. Rambutnya tertutup rapi oleh hijab biru tua. Sorot matanya tenang, bahasanya dalam. Ia bukan lagi tentara, bukan lagi pengungsi, tapi suara yang melampaui batas. "Saya berdiri di sini bukan sebagai warga Israel, bukan sebagai istri pejuang Palestina, bukan sebagai korban atau pelaku. Saya berdiri sebagai bukti bahwa manusia bisa memilih untuk mencintai, bukan membenci."
Suami saya mungkin sudah tiada. Tapi ia mengajarkan saya satu hal, bahwa menyelamatkan satu nyawa lebih mulia daripada memenangkan satu perang. Dan jika dunia mendengarkan, maka inilah pesan kami. Cinta itu mungkin, bahkan di medan perang. Ruang sidang hening. Lalu perlahan, satu persatu berdiri dan bertepuk tangan. Tak semua sepakat, tapi semua terdiam oleh keberanian Maryam, yang membawa nama Abdullah jauh melampaui tempat ia dilahirkan.